eh, effective interest rate ini sebagai berikut ya. Ya enggak. Jadi kemarin katanya apa? Kalau kita ambil limitnya untuk N menuju tak hingga si efektif interest rate atau bunga efektif dari simple interest ini kan berarti apa? Akan mendekati nol ya enggak sih? Berarti seiring berjalannya waktu bunga yang kita peroleh dari simple interest ini akan apa sangat kecil jika dibandingkan dengan modal yang kita punya pada periode tersebut gitu kan. Nah, sedangkan kalau pada apa namanya bunga majemuk dia efektif interest rate-nya sama dengan bunga majemuknya ya enggak sih? Nah, maka dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya jika tidak ada keterangan mengenai tingkat bunga apa yang dipakai, kita anggap dia merupakan bunga majemuk gitu ya. Oke, lanjut. Lalu kita masuk ke pembahasan mengenai apa kemarin present value ya. Nah, di sini kita mau mendefinisikan faktor diskonto, yaitu berapa jumlah dana yang harus diinvestasikan agar di akhir suatu periode dananya menjadi satu. Ya, kemarin. Nah, caranya kan seperti ini ya. Ya, jawabannya adalah satu plus I, di mana A1 itu kan sama dengan A0 kali A1 ini. Dan berarti kita perlu apa? A0 sama dengan A1 kali 1/A1 atau 1 kali 1/1 plus I, ya enggak sih? Nah, 1/1 per I ini dilambangkan dengan V dan disebut dengan faktor diskonto. Ya, kemarin kan sampai di situ. Nah, faktor diskonto ini berarti kan dia apa? Melakukan pengurangan atau mendiskon dari nilai investasi yang kita peroleh di awal periode sehingga apa nilai investasi kita nanti berakumulasi menjadi satu gitu ya. Nah, jika kita perumum konsep tersebut, nah kan kita punya apa AT kembali lagi sama dengan A0 kali A kecil T ya. Ya enggak sih? Nah, berarti gimana? Berarti kan kita di sini peroleh dia sama dengan A inverse dari T ya, supaya jadi satu. Nah, A inverse T ini disebut juga dengan fungsi diskon pada T yang lebih besar dari 0. Nah, kalau kita punya bunga sederhana, A inverse T atau fungsi diskonnya yaitu seperti ini. Dan kalau dalam bunga majemuk kita punya fungsi diskonnya seperti ini dan dia dilambangkan dengan VT ya enggak? Di mana VT ini disebut dengan present value atau dalam beberapa buku mengatakan dia present value factor gitu ya. Ini secara umum ini namanya fungsi diskonto, tapi untuk bunga majemuk kita lambangkan dengan VT ya. Dan ini disebut dengan present value atau present value factor gitu. Ya, ini kan keterangannya di buku juga gini ya. Kalau kalau tidak ada keterangan mengenai bunga apa yang dipakai, maka kita asumsikan dia menggunakan bunga majemuk gitu kan. Oke, ini sorry, ini salah. Oh tunggu, sorry, salah pencet. Eh Sorry, mana tadi tuh? Ya, oke, lanjut ya. Nah, kalau kita punya pada eh, bunga ya, ini kan berarti apa? Nilai akumulasi dari satu yang pada akhir periode ke T yang nggak sih kalau kita punya kan AT sama dengan apa? 1 plus I pangkat T gini kan. Ya, berarti dia nilai akumulasi dari satu pada akhir periode ke T. Sedangkan bentuk ini adalah nilai sekarang atau present value
atau nilai yang terdiskon dari suatu investasi sehingga akan bernilai satu di akhir periode T ya, itu bedanya. VT dengan ini. Itu. Oke. Salah. Pencet lagi. Oh enggak, benar. Nah, selanjutnya kita mau melihat tentang tingkat diskonto efektif. Di sini kita punya dua kasus di mana yang pertama Andi meminjam modal ke bank sebesar 100 juta untuk 1 tahun dengan rata-rata bunga efektif 6%. Di kasus kedua ini, Andi meminjam modal ke bank sebesar 100 juta untuk 1 tahun dengan rata-rata diskonto efektif 6%. Apa perbedaannya? Nah, kalau dia menggunakan rata-rata bunga efektif, berarti kan bank akan memberinya 100 juta, ya enggak sih? Sedangkan kalau dia menggunakan rata-rata diskonto efektif, maka bank itu menghitung bunganya 6%, lalu mengambil bunganya di depan ya, sehingga bank hanya akan meminjamkan sebesar 94 juta, ya. Kan 6% dari 100 juta, 94 juta, itu bunganya dipotong di depan. Kalau kita menggunakan rata-rata diskonto efektif. Nah, pada akhir tahun berarti apa? Kalau menggunakan rata-rata di bunga efektif, ini kan Andi akan mengembalikan pinjamannya ke bank sebesar 100 juta ditambah bunganya sebesar 6 juta atau di sini total pengembaliannya ada 100 juta. Sedangkan kalau menggunakan rata-rata diskonto efektif, berarti apa? Pada akhir tahun, Andi akan mengembalikan pinjamannya ke bank sebesar 94 juta, ditambah bunganya 6 juta, atau total pengembaliannya 100 juta. Sampai di sini ada pertanyaan kemarin? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Bentar. Oke. Ya, ini misalkan seseorang meminjam sebesar satu dengan tingkat diskon efektif D. Nah, maka kalau kita nyatakan dalam konsep tingkat bunga efektif, berarti kan peminjam tersebut akan memperoleh pinjaman sebesar 1 min D ya sebagai pokok awal dan akan membayar bunganya sebesar D, ya enggak sih? Nah, berarti apa? I itu kan sama dengan A1 min A0 per A0, berarti 1 min 1 min D per 1 min D, ya, 1 min D. Jadi I sama dengan D per 1 min D, gitu ya. Hubungan antara eh, diskonto dan diskonto efektif dan efek apa bunga efektif gitu ya. Nah, dari I sama dengan 1 D per 1 min D, ini kan kita bisa peroleh ini ya, dengan ininya naik ke sini, ya, jadi ini, lalu dikalikan ke dalam, lalu yang ininya pindah ke sini gitu kan. Nah, kita peroleh I sama dengan D kali 1 plus I, itu. Berarti apa? Di sini kita peroleh D itu sama dengan I per 1 plus I, atau D sama dengan I kali V. Nah, berarti apa? Kalau kita merujuk ke V yang sebelumnya kan berarti sebenarnya I ini bisa dipandang juga, hubungan keduanya ini bisa dipandang juga sebagai I ini didiskon pada akhir periode, atau dengan faktor diskon V, atau I itu atau D itu nilai present value dari I di awal periode, ya enggak sih?
kan D sama dengan I kali V gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemarin juga ada yang maju menyelesaikan ini ya, hubungan antara D dan V dan D, I, D dan yaitu ini gitu. I min D sama dengan ID. Oke, nah gimana? Sampai pembahasan yang kemarin ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada ya kita lanjutkan aja gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu ini nominal rate of interest and discount versus rate interest and discount ya. Tingkat bunga nominal atau tingkat bunga diskon, tingkat diskon nominal. Lalu kita akan membahas tentang eh, forces of interest and discount dan varying interest. Apa ini varying interest? Adalah bunga yang beraneka ragam gitu ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya kan kita menggunakan istilah efektif di mana ini menggambarkan tingkat bunga atau diskon yang pembayaran bunga atau diskonnya hanya dilakukan sekali dalam satu periode gitu kan. Sedangkan kan kalau kayak kita nabung di bank atau kalau kita buka deposito, bunganya kan nggak selalu dibayarkan di akhir tahun ya nggak sih? Bisa aja bunganya per tahun, tapi dibayarkan per 3 bulan atau per bulan atau bahkan ada yang per hari kan untuk bank-bank tertentu. Nah, jika bunga atau diskon yang dibayarkan beberapa kali dalam satu periode, istilah yang digunakan adalah bunga atau diskon nominal. Nominal interest rate atau nominal discount, ya itulah. Saya lupa istilah Inggrisnya. Nanti kalian baca di buku aja. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, tingkat bunga atau diskon nominal ini dapat berupa bulanan, dapat berupa triwulanan, atau dapat berupa semesteran gitu kan. Eh, Kalau dalam bahasa Inggris, pernyataan nominal itu synonymously juga digunakan dengan payable, compounded, atau convertible. Contohnya, eh, misalkan dia payable semi-annually, berarti kan dibayarkan per semesteran atau 2 kali dalam satu periode. Terus contohnya compounded quarterly, bermakna dia akan dibayarkan per triwulan atau 4 kali dalam satu periode, ya nggak sih? Per 3 bulan kan. Jadi 4 kali dalam setahun. Terus convertible monthly artinya dibayarkan setiap bulan atau 12 kali dalam satu periode. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut. Nah, tingkat bunga nominal ini kita simbolkan dengan M, di mana eh, banyaknya kalau dibayarkan dalam M kali dalam satu periode gitu ya. Jika tingkat bunga nominal yang dibayarkan M kali dalam satu periode ini kita simbolkan dengan IM ya. Jadi kalau nanti kalian baca buku, IM ini bukan artinya I pangkat M ya, tapi tingkat bunga nominal yang pembayarannya dilakukan sebanyak M kali dalam satu periode gitu. Nah, karena bunganya dibayarkan sebanyak M kali ya, berarti dalam setiap periode pembayarannya bunganya itu dibayarkan sebesar IM per M. Bukan setiap periode pembayarannya itu IM gitu. Jadi misalkan kita punya bunga 3% atau ini ada kayak contoh. Nah, misalkan kita punya bunga 12% yang dibayarkan setiap bulan gitu. Berarti setiap bulannya dia bunganya dibayarkan sebesar 1%, bukan 12% setiap bulan begitu. Ya, ada pertanyaan dulu?
Lanjut. Oh iya. Nah, di sini berarti apa? Berarti bunga yang kita akan peroleh kan sama dengan 1 plus I. Dan karena dia compounded setiap M periode, berarti kan di sini kita mulainya 1. Lalu pada pembayaran eh, ke 1 per M, kan kita peroleh I pangkat M per M plus 1. Ini bunganya. Berarti modal kita pada periode tersebut kan 1 plus IM per M. Nah, pada periode kedua, 2 per M. Nah, di sini kan kita dapat lagi bunganya ya nggak sih? Berarti berarti IM per M dikalikan dengan ini lagi kan? Maka eh, maka apa namanya, modal yang kita peroleh pada periode tersebut totalnya segini ya enggak sih? Nah ini notice ini tuh kita menggunakan bunga majemuk ya, karena tidak ada keterangan apa-apa maka kita anggap bunganya bunga majemuk gitu kan. Akibatnya apa? Kan kalau kita di majemuk setiap periode pembayaran apa, kita peroleh 1 per I pangkat M. Nah karena di sini 1 per I pangkat T ya enggak sih, AT. Nah, penurunan rumusnya juga sudah pernah di pertemuan pertama gitu ya. Maka kalau di sini kita punya 1 plus I M per M, kan nanti ya ibaratnya AT AT sebanyak M-nya itu kan sama dengan apa nanti? 1 per I pangkat M ya enggak sih? Ini kan. Nah, dan ini sama dengan jumlah tingkat bunga efektif yang kita peroleh pada tahun tersebut ya enggak? Berarti apa? Berarti I kan sama dengan ini gitu. 1 plus IM per M pangkat M min 1. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita akarkan ini pangkat M kedua ruas, berarti kan kita peroleh apa? 1 plus I pangkat per M itu kan sama dengan 1 plus IM per M. Ini ya enggak? M-nya naik ke kiri, kita peroleh IM nanti sama dengan M kali 1 plus I pangkat 1 per M min 1. Gitu. Nah, analog dengan tingkat bunga nominal, begini yang kalau untuk tingkat diskonto, kita mulainya dari akhir periode. Nah, berarti pada periode ke M min 1 per M, ini kan satu kita dipotong sebesar sekian ya. Lalu periode gini nanti kita peroleh pada periode ke 0 segini yang harus kita investasikan agar eh, investasi kita akan bernilai 1 di akhir periode pertama gitu. Di sini kita peroleh juga kayak gini, D itu sama dengan, ya tinggal pindah ruas aja sih sebenarnya kan. D-nya pindah, D-nya pindah ke sini, ininya pindah ke sini, kita peroleh D sama dengan 1 min DM per M pangkat M gitu ya. Nah, begitu juga kalau kita pangkatkan per M kedua ruas, kita peroleh ini. Berarti apa? DM kan sama dengan M kali ini. Dan ini kan sama dengan V ya tadi ya. Atau V pangkat per M. Oke. Nah, ini beberapa hubungan antara nominal interest dan diskonto gitu ya. Nominal diskonto. Jadi kalau misalkan kita punya eh, ini dalam periode yang berbeda seperti ini. Dan kalau misalnya M banyak convertible-nya sama gitu beberapa kali per periodenya sama, berarti kita peroleh ini. Itu ya. Nah, selanjutnya karena tadi sifat yang di awal itu I min D itu sama dengan ID, maka kita bisa peroleh ini gitu. Oke, 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 oke. Nah, ini silakan dicoba dulu beberapa soal sebelum kita lanjutkan ke force of interest. Jadi tentukan persen value dari pinjaman sebesar $1.000
yang harus dibayarkan gitu ya pada akhir tahun keenam dengan diskonto sebesar 6% per tahun dibayar di muka dan dikonversi dan convertible setiap setengah tahunan gitu. Gimana caranya tuh? Oh, ini dulu ya harusnya ya. Oh, ini dulu nih. Coba tentukan nilai akumulasi kelewat. Dari modal sebesar 500 yang diinvestasikan selama 5 tahun dengan interest sebesar 8% per tahun yang dapat dikonversi setiap 3 bulanan gitu. Gimana tuh caranya tuh? Jadi kita punya apa? A0, eh bukan ya, bukan nol ya. 5 tahun dengan interest. Gimana? Berarti kan AT sama dengan gimana tuh? Ya sebenarnya hitung-hitungannya kan gini ya. Atau ada yang mau mencoba presentasi? Ntar coba saya lihat ini simbol-simbol. Berarti kan kita punya 5 tahun ya. A5 sama dengan A0 dikali A5. Nah ini kan berarti sama dengan apa? A0-nya berapa? A0-nya 500 kali A5. A5 kan berarti 1 ditambah 8% berarti 0,08 per berapa tuh? Setiap 3 bulan per 3 pangkat. Pangkat berapa nih? Oh enggak ya. Per 3 bulan. Oh setiap 3 bulan berarti dibayarkan 4 ini ya. 4 kali dalam setahun ya kan. 12 bagi 3 berarti per 4 pangkat 4 dikali 5. Ya enggak. Ini sama dengan apa? 500 dikali 1,02 pangkat 20. Nah, ini sama dengan 742,97. Gini ya. Kan tadi kita peroleh yang ini. Dari ini ya, hubungan antara si mana bukan ini yang diskonto yang nah, oh ya bukan mesin diskonto, mana sih yang ya ini kan, mana sih yang tadi tuh? Ya, 1 plus I-nya kan sama dengan ini, kita pangkatkan lagi dengan pangkat M, ya enggak sih? Ini nih. Ya, sudah dipangkatkan ke M karena 4 periode. Karena berapa tahun tadi tuh? Ya itulah. Ya dipangkatkan 4 karena selama 5 tahun kita pangkatkan lagi 5 ya kan? Oke. Nah, selanjutnya ini gimana? Tentukan persen value dari pinjaman sebesar 1.000 yang dibayarkan pada akhir tahun ke-6
yang harus dibayarkan pada akhir tahun ke-6 dengan diskonto 6% per tahun yang dibayar di muka mana persen value dari pinjaman $1.000 yang dibayarkan pada tahun ke-6 dengan diskonto 6% per tahun yang harus dibayarkan di muka dan dapat dikonversi atau dibayarkan setengah tahunan. Gimana tuh? Berarti kan kita punya A 0 ya, sama dengan A. Bentar, notasinya saya lupa. Tunggu. Pakai A atau pakai D ya? Oh iya, pakai. Berarti mana nih? Akhir tahun ke-6 A6 dikalikan fungsi diskontonya alfa inverse 6. Gini kan, 6. Ini sama dengan apa nih? A6-nya 1000 dikalikan alfa inverse dari pada tahun ke-6 sama dengan apa? 1 minus bunganya 6%, 0,6 per 2 karena dibayarkan 2 per tahun, pangkat 2 dikalikan 6. Ini ya, sama dengan 1000 kali 0,97 pangkat 12 atau sama dengan 693,84. Gitu ya. Selanjutnya, cari tingkat nominal bunga yang dapat dikonversi setiap 3 bulan yang setara dengan tingkat nominal diskonto 6% per tahun yang dapat dikonversi setiap bulan. Ini setiap bulan menjadi tingkat bunga yang dapat dikonversi setiap 3 bulan yang setara dengan tingkat nominal diskonto 6% per tahun yang dapat dikonversi setiap bulan. Berarti ini kasusnya yang ini ya, dengan tadi dengan M-nya tidak sama dengan N, gitu kan? Berarti gimana tuh? Ntar penotasiannya gimana nih? Berarti kan uh, bunga penotasiannya saya agak rada-rada lupa. Oh, langsung aja ya. Berarti kan kita punya 1 ditambah I pangkat 4, pangkat, ya karena 4 periode ya, per 4, 4 per tahun maksudnya bukan 4 periode, sama dengan 1 min D 12 per 12 pangkat min 12. Ya enggak? Nah ini kan berarti apa? Sama dengan 1 ditambah I pangkat 4 per 4. Ini sama dengan 1 minus 0,06 per 12 pangkat min 12. 0,06 ya. Iya, 0,06 benar. Berarti 1 pangkat 4. Pangkat 4. Berarti gimana tuh? 1 ditambah I 4 per 4. Ini sama dengan
0,995 pangkat min 3. Oh, kita punya I4 ini sama dengan apa? Sama dengan 4 dikali 0,995 pangkat min 3 kali kurangi min 1 sama dengan 0,606. Begitu ya. Nah, coba soal selanjutnya. Ini sama nggak dengan soal tadi? Mirip-mirip ya. Quarterly ya mirip-mirip ini kayak. Coba ada yang mau mencoba ini nggak? Sampai 812 ya. Kalau ada yang mau mencoba silahkan. Pak, saya ingin mencobanya, Pak. Iya ya, silahkan. Silahkan di share screen aja. Oh, sebentar Pak, saya tulis di yang rapi dulu, Pak. Oke, oke.
Bapak, Iya, halo. eh, langsung nanya dulu bang. Saya dapat hasilnya itu eh masih pakai bilangan pangkatnya Pak. Karena pangkatnya kan dari pangkat 20 Pak, hitungan saya Pak. Oh iya. Di sini berarti dia itu rumusnya itu kan tadi kan berarti kan 50 juta dikali dengan satu min 0,05 per 4 pangkat 20 ya Pak. Iya, iya, iya. Nah, itu tadi Mm-mm. saya ngitung pakai potomet, dia dapatnya itu masih dipangkatin Pak. Maksudnya jadi nggak dapat bilangan dalam bentuk rupiahnya Pak. Oh, iya, iya. Kan coba aja dulu dipangkatin 5 dulu, baru dipangkatin 4 lagi biar enggak. Kalau langsung pangkat dua Oh, biar puluh nggak. mungkin enggak bisa langsung ini ya, ketemu jawabannya ya enggak sih? Karena pangkatnya tinggi banget gitu. Iya mungkin ya. Coba Pak. Tapi coba aja dulu dipangkatin 5, habis itu dipangkatin 4 kan sama aja kan? Kalau di aturan perpangkatan gitu kan? Oh, dia itu besar karena 50 jutanya Pak kalau dipotong ya. Oh. Enggak, jadi kita hitung dulu yang belakangnya. Kamu pangkatin dulu kan satu tambah berapa? 0,05 per 4 dipangkat 20 ya. Baru deh dikalikan dengan apa 50 juta. Tapi kalau misalnya dikalikan 50 jutanya terlalu tinggi, coba dikalikan berapa 500 itu atau dikalikan 5 baru dikalikan berapa? 10 juta kan bisa juga tuh. Jadi yes, coba di ini dulu yang seadanya dulu aja atau yang sampai mana gitu. Ini mohon maaf juga ya, saya kayaknya agak nggak enak badan ini pagi ini jadinya nggak nggak terlalu ini ya, nggak terlalu fokus juga. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Kalau minggu depan itu kita libur nggak sih atau gimana? Nggak tahu ya. Libur Pak, masuk kembali tanggal 7 Oke, 7 oke. April. Dia share screen atau bagaimana Pak? Apa ya share screen aja nggak apa-apa. Share screen aja. Oh ini ya. Ya saya share di Oh WA iya, gitu Pak. nggak apa-apa kalau udah di. Ya. Pak, di sini saya pakai rumus FV sama dengan PV dikali satu min R per N dikali pangkat NT, di mana PV-nya sendiri ada 50 juta, R-nya itu adalah 5%, yaitu 0,05, E-nya adalah 4, dan T-nya adalah 5. Maka di sini dapat pangkatnya itu 20. Untuk penghitungannya itu ada 50 juta dikali 0,778 Pak. Saya belum dapat hasil bulatnya sih Pak di kalkulator Pak. 0,778. 78. Oke. Iya, ya udah. Bener ya? Bener nggak? Teman yang lain bener nggak? Coba 1 minus 0,5 per 4 pangkat 20. Ya, bener ya. 0,778 tinggal dikalikan 50 juta. Udah. Iya Pak. Iya, Ini oke. stop share ya Pak. Stop aja. Nah, yang selanjutnya ada yang mau coba yang nomor yang ini. Tentukan nilai present value atau nilai sekarang dari suatu investasi.
pada akhir tahun ke-6 dia berakumulasi menjadi 10 juta dengan tingkat bunga 7% yang dibayar, yang convertible semi annually atau dibayar per semesteran gitu. Jadi 2 kali dalam satu periode atau 2 kali dalam setahun. Ada yang mau coba? Silakan ditunggu sampai 825 kali ya. Oh iya, tunggu. Kenapa yang ininya minus ya? Bukannya harusnya plus yang tadi, soal yang tadi tuh. Kenapa ininya minus? Halo, Ryan? Iya Pak, iya Pak. Kenapa dia minus? Kan ini bukan diskonto ya nggak sih? Bukannya harusnya di sini plus ya? Oh kalau berarti kalau minus itu hanya berlaku di diskonto aja Pak. Iya kan? Ini kan kayak menghitung bunga biasa kan, karena dia bukan diskonto. Cuma karena bunganya itu dibagi-bagi lagi setiap periode menjadi berapa ini? Triwulan berarti jadi 4, berarti kan cuma dibagi 4 terus dipangkatkan 4 pangkat ini. Iya, ini bukan minus ya harusnya. Iya Berarti enggak? harusnya plus Pak. Harusnya plus kecuali yang ini. Kecuali kalau kita yang bicara yang ini karena dia diskonto ya, berarti dia pakai yang minus ya enggak sih? Kalau ini harusnya yang plus ini. Ya enggak? Karena kan kita tadinya punya 50 juta. Ya enggak? Terus selama 5 tahun dan dibayarkan setiap 3 bulan berarti kan memang sebanyak 20, tapi kan hasilnya kalau ini dikalikan nanti kan justru apa, kalau kita hitung pakai kalkulator hasilnya justru berkurang, padahal ini kan bukan diskonto ya enggak sih, ini kan apa namanya, pasti dia nilainya akan bertambah dong karena kan dia investasi awalnya segini terus dia dapat bunga sebesar ini kan, ya ini kayaknya harusnya plus deh, bukan minus, jadi hasilnya bukan segini tuh. Coba dicek lagi, mana tahu saya yang salah. Tapi kayaknya gitu sih. Kalau kita Pak berbicara di berarti kalau dia ya plus hitungannya itu dapatnya 1 koma enam harusnya. puluh enam puluh Iya, empat juta Pak.
64.101.861 rupiah. Iya, iya, harusnya segitu. Harusnya lebih banyak daripada modal awal kita ya nggak sih? Karena kan ini bukan diskonto. Kalau diskonto Baik baru Pak. mencari apa persen value-nya kan, makanya nilainya harus berkurang sehingga nanti nilai di akhir periode sama dengan segitu ya nggak sih? Ya, itu koreksinya mungkin ya. Jadi, Oh, baik Pak. ya ya. Terima kasih Pak. Oke. Ini selanjutnya yang diskonto ada yang mau mencoba. Nah, ini kalau nilai sekarang berarti kan nilai 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 ke depannya dia harus jadi 10 juta. Berarti nilai sekarangnya tentu lebih kecil dari 10 juta kan. Makanya perumusannya pakai yang minus itu tadi. Mirip-mirip dengan soal yang ini gitu. Kayak kalau yang tadi yang Ryan kerjakan tuh mirip-mirip dengan soal yang ini. Tinggal mungkin ya mengganti beberapa bagian. Ayo ada yang mau coba? Oh, 825. saya boleh coba, Kak. Oh iya, silakan. Silakan di share screen atau di mana dikirim lewat WA. Mungkin boleh lewat WA aja ya, Kak. Share screen aja lah kalau bisa. Silakan, Oke, Pak, silakan. sebentar. Ini sudah terlihat belum, Kak? Iya, sudah, sudah. Silakan. Mau presentasi atau Ya. Kan itu dibayarnya per semester berarti kan setahun 2 kali. Jadi untuk N itu 6 dikali 2 itu 12 kan. Terus iya, yang dicari itu kan present value dan kita punya future future value-nya itu kan 10 juta. iya, Terus betul. untuk alfa min satunya ini satu dikurang 0,07 per dibayarnya 2 kali setahun, terus dikali periodenya itu 12. Dan hasilnya itu 6.521.203,607 rupiah. Iya, benar ya. Yang ini benar ya. Pakai yang minus itu ya karena diskonto ya, betul. 6 juta berapa? 500 ya, betul-betul. Oke, terima kasih. Namanya Putri. Iya, Pak. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Mana ini? Nah, nah, sekarang kita masuk ke force of interest gitu ya. Nah, force of interest ini kita akan tadi kan kita sudah bicara mengenai bunga yang dibagi-bagi dalam satu periodenya sebanyak M kali ya. Nah, force of interest ini kita mau lihat bagaimana jika selang waktu intervalnya itu sangat pendek atau untuk delta yang menuju nol gitu kan. Jadi, misalkan di sini kita punya fungsi akumulasi AT dan AT ini fungsi yang kontinu dan terdiferensialkan gitu. Nah, kita definisikan delta T ini, delta T sama dengan ini.
ya. Nah, kan di sini kita punya apa? Turunan dari ln AT itu kan sama dengan ini ya. Begitu juga turunan dari ln A kecil T juga sama dengan ini. Berarti si delta T ini kan sama dengan ini dan sama dengan ini. Ya enggak? Begitu juga delta T juga kan sama dengan ini karena ini sama dengan ini. Berarti si ini juga sama dengan ini dan sama dengan yang ini tadi ini ya. Gitu. Nah, kita peroleh kalau kita integralkan ini dan ini itu kan sama dengan apa? Ln dari AT dikurangi ln dari A0. Nah, karena pengurangan di ln itu kan udah tahu sendiri kalau dari kalkulus ya. Berarti kan sama dengan ln dari AT dibagi A0. Berarti sini kalau kita pangkatkan kedua ruas yang ini dan ini, kita peroleh ini sama dengan ini ya, sama dengan ini dan ini sama dengan ini ya nggak sih? Ini kan sama dengan ini. Sama dengan AT. Kenapa? A0 kan pasti selalu sama dengan satu. Ya, berarti pangkat ini, pangkat integral dari 0 sampai T delta T dr, delta R harusnya. Sorry, sorry. Delta R dr itu sama dengan AT. Gitu. Nah, kalau kita pandang dari sisi lain, delta T ini kan sama dengan apa? A asen T turunan dari AT per AT. Berarti delta T dikalikan AT ini kan sama dengan turunan dari AT. Nah, kalau kita integralkan kedua ruas, mungkin harus diperbesar ya. Tapi nggak bisa yang ini. Ini kan sama dengan, nah ini integral dari 0 sampai dengan N, delta T AT. Ini kan sama dengan integral dari 0 sampai N AT. Nah, dari teorema dasar kalkulus kita peroleh sama dengan AN, A ya betul, AN min A 0. Gini kan. Ya, nah AT sendiri kan sama dengan ini. Ya, dari definisi turunan fungsi kan ya. A, A asen T itu kan sama dengan limit dari H menuju 0 AT plus H minus AT per H. Ya enggak? Berarti delta T itu kan sama dengan A asen T per AT. Berarti sama dengan yang ini per AT atau sama dengan limit H menuju 0 dari AT plus H min AT per H kali AT ya. Nah, berarti delta T ya sama seperti yang tadi saya bilang itu tingkat bunga berdasar yang diperoleh dalam waktu interval T ke T plus H dengan hanya ini menuju 0 kan. Berarti dia delta T itu ya itu dalam interval yang sangat kecil. Nah, lalu dengan cara yang sama ini kalau diskonto kita definisikannya seperti begini. Nanti kita peroleh bahwa force of diskonto ini sama dengan force of interest. Makanya ini disebut juga dengan persamaan ekivalensi kalau di bukunya ya enggak sih? Ya. Nah, selanjutnya ini beberapa hubungan-hubungannya. Jadi karena E pangkat integral dari 0 ke T dari delta R dr ini sama dengan AT, maka eh, ini kan ini AN dari gimana ya? Kalau dia konstan, oh iya, kalau dia konstan ada ya. Kalau dia konstan berarti kan sama dengan apa? E
integral D dr ya, 0 sampai R. Karena deltanya ini konstan, berarti kan dia bisa keluar sebenarnya integral E pangkat integral dari 0 sampai R. Deltanya kan keluar karena konstan dr. N ya, harusnya N ya. Sorry, ini N. Ini N. Ya, berarti kan sama dengan E pangkat delta kali N min 0 sama dengan E pangkat delta ya. E delta N ya. Sini, ini kenapa AN sama dengan ini? Karena ketika dia konstan, kita peroleh ini. Ya enggak? Iya, ini nih penyebabnya nih. Berarti si AN itu kan kalau bunga majemuk dia sama dengan ini. Sama dengan ini. Berarti yang ini, mana sih? Berarti yang ini sama dengan ini, ya enggak? Jadi sama dengan ini. Nah, kalau pangkatnya sama-sama diakarkan dengan N, kita peroleh 1 + I sama dengan E pangkat delta. Berarti I itu sama dengan E pangkat delta min 1. Dan delta ini sama dengan ln I plus 1. Gitu kan. Nah, ini kalau kita mau lihat untuk bunga majemuk ya. Jadi kan kita peroleh mana tadi? Karena I, karena 1 + IM per M pangkat M ini sama dengan 1 + I. Dan 1 + I ini sama dengan V pangkat min 1. V itu kan sama dengan 1 min D. Sama dengan ini berarti sama dengan. Dan 1 min D itu kan sama dengan 1 min DP. DP itu kan yang tadi itu per P. DP itu maksudnya tingkat diskonto pada periode per P. Bukan pada periode, nominal diskonto yang itu tadi DP ya. DPDM itu mirip-mirip itu. Dan ini sama dengan E pangkat delta. Nah, dari segi interest rate-nya juga kita punya 1 + IM per M ini kan sama dengan E pangkat delta ya. Ya, ya enggak. Maka kita peroleh ini gitu. I pangkat M sama dengan M kali E pangkat delta per M min 1. Nah, dengan penjabaran dari Taylor, E pangkat delta per M kan 1 + delta per M tambah 1/2 faktorial delta per M kuadrat dan seterusnya. Maka kita peroleh IM sama dengan M ya dikali ini semua. Jadi limit M menuju tak hingga dari IM itu sama dengan delta gitu. Ya mungkin nanti kita bahas lagi ini sebaiknya pada saat luring ya, soalnya banyak penurunan rumusnya dan kurang enak juga kalau online begini. Oke. Nah, misalkan ini kita punya tentukan nilai akumulasi dari 1.000 yang diinvestasikan selama 10 tahun dengan force of interest demikian gitu. Gimana cara menyelesaikannya? Berarti kan di sini kita punya apa? 1.000 kali E, pakai yang mana nih? Sorry. Harusnya pakai yang mana ya? Udah belum ya ini? Ini mana bunga majemuk itu? Oh ini ya, pakai yang ini ya. Berarti kita punya 1.000 pangkat 0,05 kali 10. Ini sama dengan 1.000 kali E pangkat 0,5. Ini sama dengan 16
48,72. Nah, gitu ya. Pangkat delta, deltanya kan sama dengan apa? Ya, ya kan karena dia 1000, maka ya pakai mana sih? Harusnya kita pakai yang bukan ini apa belum ya? Ya, begitu ya. Nah, selanjutnya, misalkan kita sekarang mengetahui force of interestnya segini, tentukan persen value untuk T pada waktu T sama dengan 0 untuk 2 kali pembayaran yang besarnya masing-masing $100 yang dibayarkan pada waktu T2 dan T4. Sorry, gimana tuh? Berarti pada pembayaran pertama kita punya 100 kali integral 0 sampai 2 dt sama dengan 100 kali integral 0 sampai 2 0,05 0,01 T dt. Ini sama dengan 100 kali nanti kalian coba cek sendiri pangkat min 12 berapa tuh? 100 kali pangkat min 12. Ya, nanti dicek sendiri ya ini dan cek juga hasilnya berapa. Nah, pembayaran kedua 100 kali 04 dt delta t dt gini kan sama dengan 100 kali integral 0 sampai 4 0,05 tambah 0,01 T dt sama dengan 100 kali pangkat min 28. Jadi present value-nya 100 kali pangkat min 12 tambah 100 kali pangkat min 28. Gitu, gitu ya. Ini, nah, sampai di sini gimana? Ada pertanyaan? Ya, nanti kita ulangi lagi aja nanti di bagian dari mulai bagian ini ya, karena banyak penurunan rumusnya. Dan karena nggak enak juga sebenarnya jelasin penurunan rumus terus secara online gitu ya. Dan saya juga hari ini agak-agak kurang fit juga sebenarnya sih. Ya kita lanjutkan dulu aja mungkin ya. Di pertanyaannya kita tampung di pertemuan selanjutnya gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bunga yang bervariasi. Nah, kenapa? Karena pada praktiknya kan memungkinkan ya dari setiap periode ke periode yang lainnya itu mempunyai tingkat apa bunga efektif yang berbeda-beda ya. Karena faktor-faktornya bisa karena inflasi atau keuntungan perusahaannya bagaimana. Jadi kan kita bisa memperoleh variasi dari bunga-bunga bunga efektifnya yang berbeda-beda pada setiap periode.
Jadi misalkan kita punya IK ini menyatakan tingkat bunga efektif pada periode ke K, ya, maka kalau periode pertamanya kan berarti apa? 1 plus I1, ya enggak? Pada periode keduanya apa? Kan 1 plus I1 dikalikan 1 plus I2. Nah, untuk sampai periode ke T, berarti kan kita punya 1 plus I1 dikalikan 1 plus I2 dan terus dikalikan sampai 1 plus IT, atau notasinya begini, ya enggak sih? Nah, contoh aja mungkin biar lebih make sense gitu ya. Jadi di sini kita punya suatu investasi bervariasi 5% untuk 5 tahun pertama, 4,5% untuk 5 tahun kedua, dan eh, tahun kedua 4% untuk 5 tahun ketiga. Jika dana sebesar 100 juta diinvestasikan, maka berapakah nilai akumulasi pada tahun ke-15? Berarti di sini kita punya A15 ini sama dengan A0 dikalikan 1 plus I1, karena 5% selama 5 tahun ya, angkat 5 dikalikan 1 plus I2 pangkat berapa? 5 juga. 5 dikalikan 1 plus I3 pangkat 5 juga. Berarti A0-nya 100 juta dikalikan 10 dikalikan, sorry, 1 plus 0,05 pangkat 5 dikali 1 plus 0,045 pangkat 5 dikalikan 1 plus 0,04 pangkat 5, gini kan. Ini kalau kalian hitung hasilnya sekitar 193.500.000 gitu. Jadi kalau tingkatnya bunganya berbeda-beda setiap periode, ya udah kita hitung aja. Dan karena bunga majemuk berarti kan tinggal dikali-kalikan saja. Kalau tingkat bunganya bukan majemuk, nah baru itu yang berbeda ya, nggak kayak gini gitu. Cuma kan karena kita selalu memakai bunga majemuk, maka perhitungannya seperti ini. Ya, ini nanti aja berarti. Oh, udah. Ya, udah mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, kayak materinya sampai di sini dulu ya. Mohon maaf banget hari ini saya kurang fit juga dan banyak penurunan rumus dan online juga, jadi mungkin kurang maksimal. Nanti kita maksimalkan aja di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, kuliah hari ini saya cukupkan sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Waalaikumsalam. kasih, wabarakatuh. Pak. Makasih, Pak. Terima Nanti kasih, Pak. kalau ada pertanyaan di grup aja atau